Indonesia mencatatkan sejarah baru memimpin Dewan HAM PBB. Tapi, tantangan besar langsung datang menyeruak. Untuk pertama kalinya dalam 20 tahun, Indonesia memimpin lembaga paling berpengaruh dalam isu HAM global. Duta Besar Sidharto Reza Suryodipuro ditunjuk sebagai Presiden Dewan HAM PBB, diberi amanah untuk mengarahkan agenda HAM dunia. Pemerintah menyatakan komitmen integritas, bahkan mendapat dukungan dari China yang berharap dialog lebih kuat bisa terjalin. Tapi dibalik bangganya, peringatan keras datang dari kelompok advokasi HAM internasional. Harapan dan tantangan berdiri seimbang. Hari pertama Indonesia pimpin Dewan HAM PBB. Momen kebanggaan, tapi masalah besar langsung datang. Amnesty International menegaskan, jabatan ini tak berarti jika Indonesia gagal menunjukkan reformasi HAM yang nyata secara internal. Di rumah sendiri, isu penanganan demonstrasi, kebebasan berekspresi, dan kasus pelanggaran HAM masa lalu tetap menjadi perdebatan panas. Aktivis menyerukan, jabatan ini harus jadi momentum refleksi, bukan sekadar simbol kebanggaan. Buka dialog dengan mekanisme HAM PBB. Meski begitu, posisi ini memberi peluang strategis bagi Indonesia untuk mengangkat isu-isu penting dan memperkuat perannya di tatanan dunia. Ini adalah ujian nyata terhadap kredibilitas dan komitmen Indonesia terhadap HAM. Bisakah kita menyeimbangkan keduanya? Namun, sebelum kita akhiri video ini, ada beberapa fakta menarik yang jarang dibahas publik, dan justru membuat posisi Indonesia semakin strategis sekaligus sensitif. Fakta menarik pertama, Dewan HAM PBB terdiri dari 47 negara anggota, dan jabatan presiden tidak memiliki hak veto seperti di Dewan Keamanan PBB. Artinya, Indonesia tidak bisa memaksakan keputusan, tetapi justru diuji kemampuannya membangun konsensus. Fakta menarik kedua, Presiden Dewan HAM PBB harus bersikap netral, bahkan terhadap negaranya sendiri. Indonesia tidak boleh membela diri secara terbuka jika isu HAM domestik dibahas. Fakta menarik ketiga, setiap langkah Indonesia selama memimpin Dewan HAM PBB akan dicatat secara global. Semuanya menjadi indikator kredibilitas diplomasi HAM Indonesia di mata dunia. Fakta menarik keempat, negara yang memimpin Dewan HAM PBB seringkali mengalami lonjakan sorotan media internasional. Bukan hanya soal pidato resmi, tapi juga kebijakan dalam negeri. Dan fakta menarik terakhir, keberhasilan atau kegagalan dalam memimpin Dewan HAM PBB dapat mempengaruhi reputasi diplomasi Indonesia untuk bertahun-tahun ke depan.